ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu, jemaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga amal ibadah kita semoga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui pula bahwa yang namanya ikhlas itu belum tentu orang memandang baik, belum tentu orang menghargai dari sebuah kebaikan. Oleh karena jangan sampai di hati kita di dalam berbuat kebaikan itu mengharap penghargaan dari orang lain. Jangan mengharap balasan dari orang lain. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mencari keridhaan Allah. Yang dikatakan ikhlas sebelumnya dikatakan oleh para ulama apa? Anna bahwasanya engkau apa itu yang dikatakan al-ikhlas? Yang dikatakan ikhlas itu antaqulullah, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hajatan, tidak membutuhkan syahidan, persaksian, tidak membutuhkan persaksian, tidak membutuhkan pengakuan ghairullahi jalla wa ala, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
ikhlas itu adalah engkau tidak mengharap pengakuan atas amal-amal yang kamu lakukan, atas kebaikan-kebaikan yang kamu kerjakan. Itu yang dikatakan ikhlas oleh para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, makanya perlu kita pelajari hal ini. Ya, seperti mungkin suami berbuat baik pada istri, atau sebaliknya istri berbuat baik pada suami, atau anak pada orang tua, anak kepada orang tua. Kadang-kadang kebaikan kita juga dihargai oleh orang tua. Ya kadang-kadang ada terlalu kita yang tiap hari kumpul, yang tiap hari kalau Jawa itu bulu rendah, ngeramut, seluruh kebutuhan kita cukupi. Yang diceritakan justru anak-anak yang jauh, anak di luar Jawa yang hanya setiap tahun sekali ketemu, setiap tahun kali suka kirim duit, yang tiap hari ngurusi ada. Nah itu sih gak ada itu. Kita yang tiap hari ngeramuti, kalau sakit kita yang nganter. Kadang-kadang cerita mengenai silaturahmi macam-macam. Nah silaturahmi kadang-kadang nggak mengasihan. Mulai dosen, nama, wali itu dialog ibu sudah kes, harusnya kata kes tadi. Nah itu kan terjadi kan banyak kasus-kasus seperti. Makanya ikhlas itu tidak gampang. Ikhlas itu tidak gampang. Makanya kita belajar. Saya membaca di mana? Kitab Suwar min Hayatut Tabi'in. Nanti bisa itu baca di kisahnya Imam Rabi bin Husain, satu kisah yang sangat menakjubkan. Dan itu nanti satu saat kita alami. Nah satu saat Imam Rabi itu sakit kurang-kurang badan, terus anaknya itu nawani disuruh ibunya, Pak, ini kan sakit, makan nggak sehat. Lah ibu nawari dengan apa, perlu dibuatkan cemilan. Kalau orang biasa kita itu menyemilkan anak sakit. Akhirnya diiyakan oleh Imam Rabi, ya ibu suruh bikin cemilan. Lihat aja dibuatkan roti, dibuatkan makan. Nah, jarak berapa lama makanan sudah siap saji, qadarullah. Di depan Imam Rabi itu ada seorang pengemis lengkong. Nah, sama Imam Rabi disuruh nyuguhkan ke pengemis itu makanan yang sudah siap saji tadi. Nah, sama pengemis makanan itu diintek nih. Makanan itu dihabiskan oleh si pengemis itu. Nah, saya lengkong Pak. Masih kaisa wajan ya. Nah, digarap sama aja, ini $1. Akhirnya habis. Nah begitu melihat makanan yang dibawakan si anak ini habis, si anak tersebut gimana? Kecewa. Nah, tapi kecewanya orang soleh itu nggak keluar dari kesalahan. Itu uniknya di situ. Kalau kita kecewa itu kan kecewa tenang. Orang soleh itu nggak keluar dari kesalahan. Gimana kecewanya? Ya Aba, wahai Aba, rahimakallah. Itu murid-murid orang soleh. Jadi kan tadi itu mirip kan? Ini murid-murid yakin bukan disengapi kalau sudah dalam. Nah itu kesalahan kita kelas kita di zaman akhir ini, soleh di zaman akhir. Nah itu lebih rahimakallah ya, semoga Allah merahmati Anda. Ini bahasa kecewa. Bahasa kecewa ini. Akhirnya kan ibu tadi itu repot bikinkan jenengan-jenengan karena jenengan itu kurang enak badan. Betul jenengan cek dulu. Kok malah dikasihkan seorang pengemis lemon lagi. Akhirnya anak ini jelas kekayaannya. Ayah, orang lemon itu satu. Dia itu tidak ngerti apa yang dia makan.
Yang kedua, dia juga gak ngerti siapa yang ngasih. Otomatis kalau gak ngerti siapa yang ngasih, juga gak ngerti ucapan kawan. Di sini keikhlasan itu diuji. Mendengar ucapan anaknya, apa jawab Imam Rafi? Apa jawab Rafi? Wahai anakku, Abah ngerti, Abah tahu persis bahwa si pengemis ini, orang lain gak ngerti apa yang dimakan, siapa yang ngasih. Otomatis dia pun juga gak ngerti ucapan terima kasih. Wajar. Lantas Imam Rafi mengatakan, kalau orang lelaki gak ngerti yang ngasih, gak ngerti ucapan terima kasih, dan juga gak ngerti yang dimakan, Anda yakin Allah mengetahui apa yang Allah yang ayat. Perhatikan, hatinya Imam Rafi kemana? Hatinya Imam Rafi kemana? Hah? Kok jadi Imam Rafi kemana? Hatinya Imam Rafi kemana? Ke wajah Allah. Dia disibukkan dengan apa? Allah melihat saya enggak? Lihat sudah selesai. Itu yang aku cari, wajahnya Allah. Sehingga kayak begini ini, menghadapi orang seperti ini berat apa ringan? Berat apa ringan? Hah? Nyambung betul kan? Kalau udah kondisinya begini ini, dia berat apa ringan? Hah? Wah, kayak nyambung aja. Imam Rafi tadi loh Pak, menghadapi kondisi ini, begitu hatinya sudah bertambah pada Allah Ta'ala, orang terus begini, kenapa jadinya? Apa mau? Terima kasih, orang itu gak ngurus dia. Kenapa? Kalau dia nggak mengucapkan terima kasih dan dia nggak tahu siapa, kan nggak tahu gimana. Kira-kira Allah melihat ya? Allah tahu nggak yang saya perbuat? Sudah cukup, itu yang saya butuhkan. Apa namanya? Nah, itu baru tahu. Apa tahu tapi itu bisa. Itu baru tahu. Itu ikhlas. Makanya kalau kita ini bergaul sama tetangga, terus tetangga menganggap balas kita berat, itu betul-betul ikhlas. Karena masih ada harapan kembalian dari siapa? Tetangga. Dan ini perlu kita latih, perlu kita latih. Ya, perlu kita latih. Lalu sama kalau sekali laki nantang boleh, mungkin atau boleh kan? Apa yang kita tetangga ini? Coba jangan renungkan, ada kerugian ketika ini tidak dihargai tetangga. Katakan dulu, makanya orang lain jangan menghargai Pak. Karena harus matur suhun aja. Lo gimana? Ayo coba siapa yang berani begitu? Dan ini sebuah PR bagi kita semuanya, bahwa kita dalam berbuat kebaikan kayak gitu jadi. Dan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh di zaman dahulu. Ya, mengundang pengemis ke rumah itu udah biasa. Kita kan aneh. Bahkan ditulisi online. Ya kan? Ya ditulis ya. Pengemis tidak menerima pengemis. Iya, Masya Allah. Saya dulu tuh ada, Masya Allah, ada seorang ikhwan di Al-Islam, bilangnya di mana-mana lain. Sekarang orang yang bilang sampai saya banyak belajar dari beliau. Juga ada pengemis suruh masuk Pak, masuk. Setiap saya datang ke sana, kalau pas sama pengemis, selalu disuruh masuk ke rumahnya, kasih minuman dulu, kasih jenek, ditakoni dalam ini. Insya Allah dinasehati. Akhirnya mereka balik kami rumah. Terus dinasehati. Tapi bagus akhlaknya bicara kamu jadinya. Ayo sampai kali kalau telaten yang kira-kira. Hah? Nah, gak biasa kita, gak biasa. Masya Allah. Benar? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, maka ini perlu kita mohon ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan hati yang ikhlas kepada kita, hati yang lurus, hati yang bersih di dalam setiap kebaikan. Coba kita lihat di surat Al-Insan, ayat 8 dan ayat 9.
Ayat berapa? 8 dan ayat 9. Surah 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Undi ayat ini Ayat 8 9. ayat 8 dan ayat 9. Dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Itu keikhlasan, cermin keikhlasan itu. Sehingga ringan hatinya, tidak ada beban, ya, tidak ada beban sama sekali. Justru di situ orang merasakan nikmatnya ibadah. Di situ nikmatnya ibadah. Masya Allah. Nah, ayo lewat Allah. Maka kajian mencari ilmu pun juga demikian. Mencari ilmu pun juga demikian. Ya. Berbuat baik pada istri juga demikian. Berbuat baik kepada suami juga demikian. Maka ketika ikhlas itu menjadi pilar, itu yang akan mengantarkan orang merasakan lezatnya ketaatan dan merupakan pilar-pilar istiqomah. Perhatikan, pilar-pilar istiqomah. Maka kalau ketika ikhlas tidak ada, pasti istiqomah terancam. Amal kalau tidak ikhlas itu pasti terputus, Pak. Amal kalau tidak ikhlas itu pasti apa? Akan terputus. Pasti akan terputus. Pasti akan terputus. Apapun itu putus. Berdakwah, mencari ilmu, berbuat baik, apa saja yang tidak ikhlas pasti akan terputus. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menuntun hati kita semuanya untuk bisa istiqomah. Baik, Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Arba'in Nawawi hadis yang kedua berkaitan dengan hadis Jibril. Kemarin terakhir menjelaskan tentang apa, Pak? Apa? Perintah dan larangan. Menjelaskan? Perintah dan larangan. Dengan bab keberapa penjelasan itu? Definisi Islam sampai ini. Faedah hadisnya sampai ke berapa? 7. Apa penjelasannya? Faedah hadis yang ke-7 apa? Rasulullah menafsirkan tentang makna iman. Itu ya. Makna iman, definisi iman. Nah, itu dijelaskan oleh beliau bahwa iman itu adalah bil-i'tiqad al-batinah. Beliau menafsirkan bahwa iman itu merupakan keyakinan batin. Keyakinan batin. Nah, kalau kita definisikan yang lengkap, definisi iman, kalau definisi iman secara lengkap kita akan bahas
kita nukilkan dari kitab Tauhid Al-Muyassar. Kita ambil dari penjelasan Tauhid Al-Muyassar. Kita pelajari dari definisi lughah. Bahasa dulu. Definisi iman menurut bahasa. Makna iman menurut bahasa adalah tasdiq wal iqrar. Tasdiq wal iqrar. At-tasdiq wal iqrar. Membenarkan dan mengucapkan. Membenarkan dan mengucapkan. Itu menurut bahasa. Nah, ini yang diambil pengertian oleh orang-orang liberal. Pengertian ini yang diambil oleh orang-orang liberal. Bahwa orang kafir itu termasuk orang yang beriman. Kenapa? Mereka punya keyakinan apa saja? Meyakini ya. Tapi sudah pengertian iman itu apa? Yakin. Gitu. Itu pengertian yang diambil oleh orang-orang liberal. Nah, sementara termasuk Islam begitu. Mana Islam menurut bahasa? Apa saja menurut Islam? Menurut bahasa, Islam menurut bahasa adalah al-istislam. Al-istislam itu berserah diri. Wal khudu' taat. Ya. Kemudian juga bermakna damai. Bermakna apa? Damai. Terus diartikan juga apa? Sejahtera. Itu makna Islam menurut bahasa. Itu yang diambil oleh orang apa? Liberal. Lalu kemudian dijadikan dalil semua agama itu samanya di mana? Gini mas. Ini. Apa makna Islam menurut bahasa tadi? Berserah diri, terus tunduk, terus patuh, damai, sejahtera dan sejenisnya. Nah, persoalan berikutnya yang kedua, apa kata mereka? Kata mereka ya, kata orang kecil. Nah, kalau Islam itu bermakna seperti ini tadi, disimpulkan berarti agama yang mengajarkan ketundukan, agama yang mengajarkan kepasrahan, agama yang mengajarkan kedamaian. Berarti agama itu ngajari juga mengajarkan tentang Islam. Gimana? Gimana? Hah? Gimana? Betul apa? Memang begitu maknanya kan gitu. Nah, Islam kan artinya pasrah, tunduk, damai kan gitu. Berarti agama yang mengajarkan kepasrahan, ketundukan, kedamaian, berarti agama itu juga mengajarkan Islam. Langsung Pak, langsung jawab kita. Berarti dan sekarang persoalannya di agama Kristen mengajari ketundukan kan? Mengajari Konghucu, mengajari kepasrahan kan? Mengajari. Berarti agama ini juga mengajari bukan atau di sini mainnya mereka ini Pak. Di sini mainnya mereka ini. Mereka mengotak-atik dari bahasa. Jelas? Sehingga mereka makanya agama ini menurut logikanya. Nah, begitu sholat itu gak perlu rokok Pak. Karena sholat itu artinya apa? Menurut bahasa doa. Doa gak perlu rokok untuk apa? Sampai jengking kena, sampai duduk kena, sampai ngantek kena, sampai melawanya kena. Kan intinya doa. Gitu. Makanya parah. Nah, sementara kalau kita baca dari sisi syariat baru ketahuan di situ. Ini yang membedakan nanti. Jelas ya? Makanya orang tokohnya Cil Indonesia nulis buku tahun 80-an itu ternyata Fir'aun itu beriman. Aku gak gatel itu wah berani ya. Kenapa? Ujung hidupnya itu beriman dia kepada Allah. Kan gitu kan?
tenggelam itu apa? Apa ini? Amantu annahu la ilaha illa hu. Aku beriman tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Dia Allah yang disembah oleh orang-orang dari Israel. Wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun menjelang mati. Nah, ayat berikutnya nggak disampaikan oleh orang jin. Padahal ayat berikutnya apa? Dipaitu sama Allah. Al-an baru sekarang. Berarti nggak diterima. Gitu. Lah ayat berikutnya betul disampaikan. Nah, orang sih nggak tahu ngaji di dunia ini kira-kira dia. Betul kamu mandu? Mandu orang sampai orang mandu. Kita coba tadi. Iya ya Masya Allah. Ngaji ini seru ya. Saking seru dengan kalau kesempatan. Itu Pak. Makanya iman membahasakan sesuatu jangan cuma dalam batas bahasa kemampuan. Oke, jadi iman kalau menurut bahasa artinya apa? Membenarkan dan mengucapkan. Itu iman. Ya. Nah, sedangkan iman menurut syariat, dan ini menurut jumhur ulama. Yang pertama adalah i'tiqadu bil qalbi, meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati, yakin. Apa itu yakin? Ini dibahas lagi. Apa itu yakin? Al-yakin huwa kamalul ilm. Yakin itu adalah kesempurnaan ilmu. Ilmu yang sempurna tentang sesuatu. Dia dengan ilmu dan pengetahuan yang dia miliki yang sempurna, yang mendalam tadi itu al-munafi lisyakki, menghapus keraguan, menghilangkan kebimbangan. Munafi lisyakki warraib, menghapus kebimbangan, menghilangkan keraguan. Itu sih jenenge yakin. Jadi kalau orang itu diakinya yakin, gak ada kebimbangan, gak tercampuri dengan kebimbangan, gak tercampuri dengan keraguan. Yakin namanya. Sehingga orang yang yakin ini perbuatannya pun mantap, karena dengan sepenuh hati dia beramal. Yakin namanya. Sehingga ini tidak menggoncangkan hati. Ya, yakin terhadap sesuatu seperti. Nah, keyakinan dijelaskan oleh Salim As-Sa'di apa? Al-yakin itu puncak dari ilmu. Puncak dari ilmu. Sehingga kalau ilmu sudah meningkat pada tahap pengetahuan, yang disebut dengan makrifat, kenal. Kalau sudah sampai ke sana, tingkatan daripada ilmu ini sudah sampai pada pengenalan. Jadi pertama pengetahuan, ilmu itu pengetahuan tahu. Ya. Ilmu dengan makrifat itu beda. Bedanya apa? Nah, ilmu bukan makrifat, makrifat. Ya,
Makanya kalau orang menerangkan sesuatu kepada orang yang sudah dikenal, apa yang terjadi? Sampai kenal seseorang, sudah betul-betul kenal, sudah apa jadi kerjasama kumpul satu permen, punya urusan macam-macam, sudah sering, dan kita yakin dia terpercaya, orangnya jujur, orangnya amanah. Nek mesti yakin dari kebetulan, nek yakin tidak demikian, lalu titipkan uang sama dia, titipkan uang sama dia. Isbat, duit kita selama menjadikan aku gak sok ngurusi, aku gak mungkin nyalurkan. Seperti misalnya Ustaz gitu ya, yang kita yakini dia amanah dan kita kenal. Ya tahu kenal itu sudah pernah urusan, tahu sifatnya dan betul-betul tepat kami nyalurkan. Sehingga ketika orang menyerahkan duit, perhatikan, ini kata sepele tapi penting. Kalau diserahkan, Ustaz ini saya punya 100 juta ini. Akadnya untuk apa? Untuk orang miskin, orang miskin, untuk bikin sumur. Kadang-kadang begitu kan, punya karena ngajinya tentang sumur, akhirnya saudara itu sumur kabel. Enggak, cara kita itu kalau mana minggu, orang Ustaz bahas istimewa sumur kabel. Ustaz, ini kita ngetik ke sumur. Nah, titiknya orang itu saya angin dia sumur itu. Iya kan, kalau kabel dalam untuk sumur Ustaz. Bukan liane aku, bukan pokoknya sumur. Nah saya ketahui ke sumur dia. Kan dolek ewan, pun sangat dolek ewan ini sebenarnya. Paham dengan dia? Nah, ketika orang menyerahkan 100 juta pada kita dengan satu akad, ya, karena dia percaya dengan kita. Bukan perlu anggota pos, bukan perlu kuitansi, bukan perlu percaya dengan kita. Karena kenal. Kalau satu misal apa yang menjadi keinginan ini diolah sama beliau lalu diarahkan pada yang lain, ini kalau tidak untuk orang fakir miskin saja boleh kan? Karena ini ada madrasah Quran yang butuh dana untuk fondasi yang apa? Jawabnya apa? Kira-kira jawabnya kalau kita sudah percaya dengan sosok ini, jawabnya apa? Gimana kalau duit yang diingat-ingatkan kan banyak, itu 100 juta gitu kan? Yang 50 juta untuk fakir miskin, yang 5 juta untuk rumah Quran atau pembebasan tanah. Kira-kira ada uangnya dari awal tadi kepingin apa? Tanah fakir miskin. Ketika ustaz yang dipercaya atau orang yang dipercaya tadi memberikan saran yang lain, kira-kira jawabnya apa? Jawabnya apa? Terserah panjenengan pulau pasrah. Kenapa? Keputusan panjenengan pasti tepat. Itu namanya percaya. Sehingga hasil tawakal itu gak mesti persis yang dengan harapkan. Halo, sakit Pak. Hasilnya tawakal itu gak mesti seperti yang kita harapkan. Apa terserah Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika dinanti apa jawab ucapannya? Hasbunallah. Hasbunallah artinya apa? Itu apa juga ini? Apa hasbunallah? Ini serius begini. Kalau kita salah menafsirkan, salah semua keyakinan kita. Makanya kita gampang goncang. Kenapa nggak benar soal? Ini serius banget. Gampang goncang kita. Karena nggak benar. Saya berarti, makanya para sahabat dalam kondisi apa? Hasbunallah. Nah hasbunallah itu apa artinya? Hasbunallah, hasbunallah, cukup aku serahkan kepada Allah. Berarti terserah. Kalau menang urusan Allah. Nek menang itu takdir, berarti nek mati ya wis itu yang paling baik. Terserah Allah. Allah yang milik, maka saya pun beribadah keputusan Allah. Itu hasil tawakal. Makanya orang-orang mukmin ketika tawakal hasilnya apa? Resah atau tenang? Aku gak maksud sampai itu. Hasilnya tenang apa resah? Kenapa? Yakin keputusan Allah. Paham? Salah memahami, salah semua. Ini dasar masalah. Makanya puncak terakhir harus aku pasrah. Berarti terakhir sudah. Makanya ketika
orang Badar, orang-orang munafik apa? Gerbagi wong mukmin. Wis ojo diterus ngeblok pasukan orang-orang kafir mengerahkan seluruh kekuatannya. Wis kalah harus mundur aja sih. Kita itu siapa? Jumlah kita sedikit. Sementara mereka lihat pasukan mereka yang panjang, yang banyaknya. Satu, jumlah kalah. Yang kedua apa? Pengalaman kalah. Tiga, apa? Senjatanya kalah lengkap, kalah canggih, kalah kuat. Orang-orang mukmin di bawah panji kibarnya Khalid bin Walid jawab apa? Jawab, hadza ma wa'adana Allah. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Setelah itu apa? Diucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup kami serahkan urusan ini kepada Allah. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik yang diserahi urusan. Jadi api eleke apa jare? Kalau menang apa jare? Nek Allah mendaki baiknya kita menang, berarti kita menang. Berarti kalau Allah mendakinya kita itu lebih baik kalah, maka kita akan mengalami. Dan konsekuensinya apa Pak? Gerundeng apa riba? Ya sudah semua lagi. Tapi belum kalau praktek betul ini. Salah sudah. Salah sudah kita. Makanya kita salahkan iman, kita salahkan tawakal. Karena salah di dalam memahami. Saya pun baru dia paham betul, yakin berarti apa yang Allah ciptakan itu tidak terjadi. Itu namanya iktiqad. Yakin. Makanya pembicaraan sinten Raja Heraklius dengan sinten Abu Sufyan ditanya, yang ikut agamanya Muhammad itu banyak para raja-raja pembesar atau orang-orang miskin? Jawabnya apa? Orang-orang miskin. Orang miskin. Setelah itu banyak yang menyukai atau banyak yang membenci? Jawabnya apa misalnya? Oh misalnya masih musyrik berarti. Banyak yang membenci wahai raja. Nah, ciri-cirinya nanti. Ciri-cirinya nanti. Nah setelah mereka dimusuhi, dibenci itu berkurang atau bertambah? Apa kata Abu Sufyan? Semakin bertambah. Setelah ditanya, setelah mendapatkan ujian-ujian, ada nggak yang murtad dari agama Muhammad? Apa katanya? Tidak satu pun yang sudah melafazkan 2 kalimat syahadat murtad ke atas. Kenapa? I'tiqad bil qalbi. Jadi dia milik jalan itu dengan keyakinan jalan. Sehingga mereka tahu yang namanya konsekuensi dan komitmen. Perhatikan. Tahu sih jenis konsekuensi komitmen itu? Kenapa? Pengertian konsekuensi dan komitmen itu apa? Ngapunten. Kalau saya petik belajar karakternya orang-orang tua kita tuh, nek kate rabi itu gak suka pacaran, gila, orang suka pacaran. Bahkan gak ngerti calon itu lanang iki sing ngomong begitu dibilang iki bojomu nggih bojomu ngono Pak sing yo ganteng yo tepanan sing ala tepanan biyen zaman biyen gak pacaran saiki pacaran 5 tahun nikah 5 bulan ya. Nah dulu kalau orang ditanya, kalau orang sudah tanya kowe wis siap nikah atau enggak? Orang tua kalau zaman dulu ditanya siap nikah, itu berarti ya, sampun siap. Ngerti artinya siap? Kenapa? Hah? Ngerti konsekuensi kata siap? Sampun sama siap. Berarti apa? Sudah siap dengan segala konsekuensi. Artinya tanggung jawab siap jalankan. Yang kedua, orang kurangnya pasangannya itu sudah resiko. Yaitu ujiannya. Jadi mungkin Allah bentuk nama dunia ini bisa kartu diri. Allah sih bentuk ini. Allah sih ngerasa. Yang berarti apa diri dilakukan dan ini itu konsep komitmen. Apa enten? Lakon itu jenis komitmen. Tuh, saya
Saya bilang, sehingga ini yang kemudian berangkat, kok bisa memiliki jiwa begitu? Berangkat dari al-yakin. Apa yang dari? I'tiqadul qalbi yunafi bisyakki wa qalb. Keyakinan dalam hati yang tidak tercampuri dengan apa? Tidak tercampuri dengan keraguan dan kebimbangan. Oh, itu namanya yakin. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Keyakinan yang benar, keyakinan yang benar menuntut pelakunya. Saya ulangi, keyakinan yang benar menuntut pelakunya melakukan, menuntut pelakunya untuk melakukan tuntutan dari apa yang diyakininya. Ulangi, keyakinan itu menuntut pelakunya apa? Untuk melakukan tuntutan apa yang dia yakini. Karena iman itu menuntut sesuatu untuk melakukan sesuatu. Sering saya berikan contoh, saya belajar dari istri saya ketika hamil tua. Kita periksa untuk memastikan perkiraan kapan melahirkan. Setelah datang ke dokter, diperiksa, diagnosa, USG, disimpulkan Bu, hasil diagnosa kami, insya Allah ibu melahirkan bulan ini tanggal sekian, sekitar ini. Oke, catat, dilihat bulan sampai 5 bulan kalender. Oh, berarti tinggal 1 bulan, tak sampai 1 bulan setengah saya akan melahirkan. Perhatikan, kalau sang ibu yang hamil tua yakin dengan apa yang diucapkan dokter, apa yang dilakukan? Kalau ibu yang hamil tadi yakin dengan ucapan dokter, begitu dilihat di rumah, oh ternyata ini kalau perkiraan dokter tadi nggak sampai 1 bulan saya melahirkan. Kalau ibu yang hamil tadi yakin dengan apa yang diucapkan dokter, apa yang akan dia lakukan? Kok sangat serentak ya? Nggak usah lagi. Nggak usah lagi dulu. Perundingan dulu. Enak ya kira. Kok langsung spontan? Pasti apa? Itu tuntutan dari apa yang diyakini. Sangat dibagi. Itulah keyakinan ulama kita. Itu keyakinan ulama kita. Sehingga mereka meyakini seperti ayat yang dibaca ini yang kita belum punya, Pak. Allah kabarkan kematian. Sifat kematian itu bagaimana? Kematian itu bisa terjadi kapan saja, terus di mana saja. Berarti konsekuensinya apa? Itu yang pernah kita siapkan. Pernah kita siapkan kematian di mana saja? Makanya kita sampai-sampai. Saya tiba. Nah, para ulama sejak dulu di setiap tempat dia siapkan apa? Kematian. Karena bisa terjadi di tempat-tempat yang tidak diduga-duga. Karena yakin. Makanya sifatnya karakternya beda. Beda. Begitu mendalami tentang sifat dunia dengan sifat akhirat, maka tidak pakai kerumusan, kamu kerumusan. Ya, kenapa tahu persis? Dia akan tidak. Dan itu diberikan yakin dengan yakin. Nah, tolong dipahami betul. Salah memahami salah semua, pasti salah. Dan kalau sudah salah dari sini, tingkah lakunya pun akan salah. Karena tingkah laku itu mengikuti apa? Apa yang diyakini. Ayo coba, ada ulama apa?
Contoh aja. Ada lewat sendirian. Lewat sendirian. Didatangi temennya. Wajahnya ini perut. Sindroman itu perut sendiri. Nah, karena pada ulama itu situasi itu pun biasa. Nah, yang datang ini kan merasa kalau kok sindroman dia mau. Untuk bertemu. Jadi ngomong kok wajahmu kecut ya, iya. Dengan kedatanganku kamu kok wajahmu kecut meremut gitu. Iya. Apa kamu nggak suka? Iya nggak suka. Kamu udah suka. Karena pada ulama ini ya konco sama coba yang ngomong. Oh dia gak mancing rumahnya kok sama berkumpul. Ini ulama biasa gitu. Terus akhirnya apa yang datang tadi mengatakan, lu apa kamu merasa kesepian? Apa kamu nggak merasa kesepian? Wong ijen gitu. Ayo wis jujur ya kalau dewi itu kijenan, nek ditekani kancan itu seneng masih susah. Dalam seneng utawa nek kata-kata kalau dewi itu dari koncokan. Halo, kenapa? Hah? Itu masalah. Apa kata ulama? Apa kamu nggak merasa kesepian sendirian? Maka tak tekani nanti orang enak. Apa katanya? Bagaimana aku merasa kesepian? Sementara Allah Jalla wa'ala mengatakan, barang siapa yang berzikir kepadaku, aku bersama dia. Dia merasa sendirian? Kalau tidak, dengan kedatanganmu ini terputus hubunganku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku sehingga aku kecut gimana? Kedatanganmu memutuskan aku bermesraan dengan Allah. Ini khusus tamu ulama ini ya, jangan suami istri dipraktekan ini. Biar kamu gak sendiri, sampai nyingkir Pak, ganggu aku mesti gara-gara bapak datang, saya terputus di komentar. Lo pegatan banget sakit dibangun ini Pak. Ini artinya apa? Itu Allah. Berzikir itu mendatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasa sepi itu gara-gara kita diam. Supaya makmur bagaimana? Praktek dengan zikir. Makmur dengan apa? Tilawah. Tidak sendirian lagi. Malaikat rahmat akan datang kepadanya. Bukan karena Nabi telah mengatakan setiap hari Allah utus malaikat-malaikat yang khusus mendatangi setiap Al-Quran dibaca. Coba ketika orang sedang makanya ketika orang sedang sendirian tidak pernah merasa kesepian. Kenapa? Nah ini urusan apa? Dan selesai. Ini yang perlu kita benahi. Demi Allah katanya. Kalau ini belum beres, kacau kehidupan kita. Banyak kekacauan yang akan kita alami. Banyak kesalahpahaman yang akan kita dapatkan ketika pemahaman ini salah. Ya seperti tawakal tadi, tawakal itu bertahu kita pasang kalau karena apa? Hasil tawakal sesuai dengan apa? Nah ini tutup pesan gocek sama ini. Tapi kenapa? Makanya salah kan terakhir. Aku tak tawakal, aku pasrah kepada kok hasil itu berarti misalnya nggak apa-apa itu tawakal. Tawakal itu apa jari Gusti Allah. Waktu kali ini kalau nek harus percaya, aku titip tunggu barang. Oh iya. Mas, ini ternyata barang ini tak boleh mencingnya. Kalau sudah percaya apa kira-kira? Hah? Kalau sudah percaya, diterima nggak pilihan dia? Percaya apa yang dipilih itu pasti baik. Kalau Allah yang pilih apa yang salah? Ternyata pilihan Allah tidak sama dengan itu masalah. Baik, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih penjelasan iman yang pertama ya. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Kalau saya error mulai tadi mual-mual. Nanti sampai sholat sunnah buatal kuat muntah. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebih maaf. Kita cukupkan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pengertian iman ya, supaya benar-benar
Jadi kita betul-betul belajar iman itu dengan perangkat, tapi benar. Masa tulis, tapi begitu ditanya kan biasa 14. Jadi khawatirnya apa? Khawatirnya ayat itu nggak punya pengaruh apa-apa dia. Itu yang kita khawatirkan. Ya, baik di sini dirasakan sehingga iman itu betul-betul apa? Pengaruh. Ciri ini iman berpengaruh apa? Apa? Ciri menjadikan sosok itu punya pikiran yang orang pikirnya berbeda. Orang pikirnya berbeda. Itu hasil pengaruh ilmu dan iman. Beda pikiran. Baik, kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.